Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 15 tanda ya, seorang pasangan. Bisa jadi ini terjadi pada istri dan juga suami. Nah, ini adalah jenis selingkuh yang paling sering dilakukan namun tidak diakuinya barangkali ya. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Namun tentunya mohon maaf untuk sementara ini Kang Kumis ingin tampil beda ya, tidak seperti biasanya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira selingkuh yang paling sering dilakukan namun dan bahkan tidak diakuinya itu apa saja? Yang paling sering terjadi di masa-masa sekarang, bahkan mungkin dari dulu ya, yaitu ketika seorang pria ketika melihat wanita dan dia merasa tertarik, biasanya ia akan mengaku single walaupun sudah punya pasangan. Artinya biasanya ia akan mengaku masih sendiri walaupun sudah punya pasangan. Nah, padahal ini sebetulnya sangat-sangat tidak diperbolehkan karena dalam Islam itu sudah disebut sebagai cerai kias, atau tanpa disadari hubungan Anda sudah terputus ya, sudah dikias dengan pasangan Anda. Ini mohon maaf, terutama dalam Islam ini memang tidak diperbolehkan ya. Jadi menganggap seakan-akan pasangan kita ini sudah tiada. Lalu kemudian yang kedua adalah terlalu sering likes foto, baik di Instagram ataupun di media sosial yang lain, terutama ketika melihat seorang wanita yang dianggap menarik. Nah, ini juga termasuk jenis selingkuh yang memang sering dilakukan mungkin, tapi jarang diakuinya. Kemudian yang ketiga adalah dengan santai menggoda lawan jenis dimanapun ya, baik di tempat ramai maupun sepi. Nah, padahal kita sadar bahwa dimanapun kita, ketika kita sudah memiliki pasangan, sebetulnya kesetiaan usahakan harus tetap tertanam pada diri kita masing-masing. Walaupun itu sebetulnya sulit ya, namun setidak-tidaknya janganlah dengan sengaja ya menggoda wanita lain setelah kita punya pasangan tentunya. Kemudian yang keempat, sebagai istri ya, ini ditekankan kepada baik istri ataupun suami sebetulnya ya, ia tidak menolak traktiran teman ya, teman laki-laki tentunya, teman lawan jenis. Ini juga merupakan hal yang bersifat perselingkuhan, karena sesungguhnya ketika itu memang dijalani setidaknya harus ada izin dari pasangan ya, walaupun alasannya hanya reuni mungkin ngopi-ngopi dan lain sebagainya, tapi tanpa seizin suami itu juga sebetulnya tidak dibenarkan ya. Apalagi ketika Anda merasa diperlakukan secara khusus oleh sahabat Anda, apapun alasannya, ketika sudah memiliki pasangan, karena ketika pasangan tahu itu tentunya menjadi tidak enak hati ya. Kemudian yang kelima, tetap berkomunikasi dengan mantan dan bahkan sering bertemu dengannya tanpa mengajak pasangan sahnya ya. Ini sebetulnya berhubungan baik dengan mantan tidaklah dilarang ya, selama itu memang pasangan tentunya mengetahuinya dan memang tidak ada hubungan yang terkesan mencurigakan di mata pasangan Anda, sah-sah saja ya, karena berhubungan tetap baik itu juga jauh lebih baik. Namun ketika kita belum bisa atau belum mampu melakukan hal-hal yang seperti itu, sebaiknya jauhilah dulu. Lalu kemudian yang keenam adalah membayangkan kencan dengan seseorang sekalipun itu hanya main-main. Nah, ini juga sering terjadi ya, bahkan ada misalnya pasangan yang mengaku tidak cinta tapi punya anak. Nah, ketika yang kebetulan yang tanya itu adalah mantan, ternyata pada saat berhubungan dengan suaminya atau dengan pasangannya, ia membayangkan sang mantan. Ini juga termasuk selingkuh sebetulnya ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah bangga membahas sejarah atau perjalanan seksual Anda atau siapapun ya, menceritakan aktivitas seksual sendiri misalnya kepada teman-temannya. Ini juga sebetulnya sudah termasuk selingkuh, karena ketika istri kita tahu atau suami kita tahu, tentunya suami akan marah atau pasangan akan marah. Ini memang ada yang orang semakin banyak punya selingkuhan, ini menjadi cerita khusus atau kebanggaan tersendiri. Ini sering saya bahas ya, bahwa ini adalah termasuk kebanggaan yang salah. Lalu kemudian yang kedelapan adalah memiliki akun ya di Tinder manapun, akun pencari jodoh misalnya, akun banyaklah akun-akun yang memang bersifat perjodohan, atau akun-akun yang dapat
orang menjadi tertarik ya. Ini baik dengan akun asli maupun dengan akun yang bukan nama sendiri ya. Kemudian yang ke-9 adalah membela seorang teman yang ketahuan selingkuh. Jadi walaupun mungkin kita tidak melakukan perselingkuhan secara langsung, namun ketika kita membela teman, ini kita sudah tergolong melakukan hal yang sama dengan teman kita karena kita sudah menutupi. Kemudian yang adalah membuat pasangannya merasa tidak nyaman ya dengan sebutan-sebutan yang diberikan ya. Misalnya kita sudah tahu bahwa mungkin ada kekurangan pada pasangan kita, lalu yang kita ucapkan pada saat memanggil pasangan kita ini menggunakan hal-hal yang memang bersifat kelemahannya atau memang secara fisik itu nyata. Itu juga sebetulnya tidak dibenarkan ya. Lalu kemudian yang ke-11 adalah lupa untuk memberitahu pasangan Anda tentang hal-hal penting, misalnya ulang tahun atau memang banyak ya ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan ini. Karena ketika hal itu memang baik lupa maupun sengaja, tentunya ketika seorang istri misalnya diingatkan oleh suami, maaf hari ini kamu ulang tahun, ini hadiah buat kamu. Ketika mampu seperti itu adalah hal yang sangat membahagiakan istri tentunya, atau memang dapat membahagiakan suami ketika memang istri yang melakukan hal tersebut. Jadi hal-hal yang membohongilah hal-hal tertentu, karena bisa jadi walaupun lupa dianggapnya sengaja karena misalnya momen-momen penting itu ada di situ ya. Kemudian yang ke-12 adalah terlalu sering memuji orang lain atas penampilan, pakaian dan juga tubuh mereka. Ya, apalagi pada saat seseorang memuji ini di depan pasangan. Ini tentunya ketika pasangan mendengar, pasangan menjadi kurang nyaman ya. Ini juga intinya adalah hal-hal yang sedikit membuat perasaan pasangan kita bisa jadi sakit hati atau tersinggung. Ini adalah bagian dari hal yang mungkin sering kita lakukan, namun itu justru dilupakan ya. Lalu kemudian yang ke-13 adalah tidak segera membalas pesan atau panggilan telepon pasangan. Padahal Anda atau pasangan masih terlihat on atau bahkan sibuk menerima panggilan lain. Ini juga hal-hal yang memang termasuk dicurigai ya, jangan-jangan dianggapnya sedang selingkuh, walaupun itu mungkin tidak. Namun ketika kita ditanya dan tidak mampu memberikan keterangan yang jelas, biasanya ini pasangan sudah mulai curiga dengan adanya hal-hal tersebut. Ini kan hal sepele ya, namun bisa berakibat fatal ketika kita tidak bisa menjelaskan sepenuh hati kepada pasangan kita. Lalu kemudian yang ke-14 adalah tidak memperkenalkan pasangan Anda ke semua teman. Nah ini artinya di sini juga hal ini ketika kita memperkenalkan pasangan kita kepada teman kita ini memang punya fungsi yang sangat luar biasa. Setidaknya kalau ada apa-apa dengan pasangan kita, misalnya dengan istri kita atau suami kita, kita bisa memberitahu karena kita tahu pasangannya. Ya, ketika si suaminya terjadi apa-apa atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin kita bisa segera lapor ke istrinya atau sebaliknya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah terus-menerus mengganti password di depan pasangan. Ini tentunya adalah hal yang sangat mencurigakan ya ketika ini terlalu sering dilakukan. Tidak menutup kemungkinan pada akhirnya pasangan kita akan beranggapan bahwa sebetulnya kita menyimpan orang lain ya di belakang pasangan kita. Nah, ini adalah hal yang menurut saya adalah 15 hal ini adalah hal yang paling sering dilakukan, cuman memang kadang dilupakan atau tidak diakuinya atau bahkan tidak disadarinya. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.